Selamat malam, malam kita ketemu teman-teman lagi. semua. Baik Pak Haryanto, sehat-sehat selalu Pak Haryanto. Ya, amin. Selalu sehat. Terima kasih ini kesempatan bisa bertemu Ellen dan juga teman-teman lainnya malam ini. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini adalah Pak Haryanto. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT AKR Corporindo atau AKRA. Teman-teman, sementara komennya saya matikan dulu supaya kita bisa lebih fokus pada diskusinya. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom question. Dan disclaimer selalu, acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Pak Haryanto, kita mau ngobrolin tentang AKRA yang luar biasa banget bisa cuan di tahun pandemi. Tapi mungkin di sini ada banyak teman-teman yang masih newbie, masih mulai baru awal-awal berinvestasi saham. Boleh dong Pak diceritain dikit aja tentang bisnis model dari AKRA ini? Ya, jadi bisnis model AKRA ini kita adalah end-to-end supply chain company yang mempunyai infrastruktur logistik di lebih dari 15 pelabuhan utama di Indonesia, sehingga kita memiliki coverage secara nationwide, baik dari segi storage, segi transportation seperti truk, kapal tanker, dan juga IT platform. Sehingga di masa pandemik dan travel restriction, kita masih bisa mengoperasikan semua operation kita dengan efisien dan bisa dikontrol dari pusat. Karena IT platform kita bisa memonitor semua movement produk-produk kita maupun stok di storage kita, sehingga kita bisa tetap mendeliver kepada customer secara on time. Dan juga dengan IT platform dan kontrol dari pusat ini, kita bisa efisien dalam operasi maupun dalam pemakaian modal kerja. Dan di mana ada disruption, sehingga kita bisa meningkatkan market share. Itu sebabnya meskipun pasar BBM dan chemical itu terkontraksi tahun 2020, karena ya ada PSBB, ada pabrik-pabrik yang harus tutup karena COVID, sehingga demand pasti turun. Tapi volume kita masih bertumbuh double digit tahun lalu. Itu sebabnya profit kita bisa meningkat 30% dibandingkan tahun 2020. Dan volume kita meningkat juga. Oke, kalau bicara tentang segmen bisnisnya sendiri yang mendorong pertumbuhan AKRA, apa sih Pak kemarin? Jadi satu dari trading and distribution kita ya, termasuk BBM. Yang kedua itu dari JP, dari penjualan tanah maupun dari rental income, sehingga profit kita tahun lalu masih meningkat 30%. Kalau bisnis kawasan industri dan juga karena kita bisa efisien dalam pemakaian modal kerja dan efisien dalam operasi. Setelah semua capex pun kita generate lebih dari 1 triliun rupiah cash. Itu sebabnya debt to equity ratio kita turun dari 0,36 atau 36% dari equity kita turun menjadi 22% atau 0,22 kali daripada equity kita. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa bisnis model AKR ini konsisten, solid ya, karena infrastruktur dan IT platform tadi itu, dan juga tidak terimpact daripada harga minyak naik atau turun. Ya, kita lihat sales kita memang turun karena harga minyaknya turun. Tapi secara volume kita tetap naik karena tadi kita bisa mengatasi disruption karena IT platform dan infrastruktur kita itu. Oke, kalau di tahun 2021 ini view-nya gimana Pak untuk target pertumbuhan AKRA sendiri gimana? Tahun ini kita juga confident bisa grow double digit. Ya, in the first quarter mungkin seperti kita sudah announce, JP menjual 14 hektar tanah. Sehingga kita percaya kuartal 1 ini akan merupakan salah satu quarter yang AKR bisa mendapatkan laba yang salah satu yang tertinggi. Karena penjualan trading and distribution kita tetap lancar, plus penjualan tanah yang cukup besar. Tahun lalu kita hanya jual 9 hektar.
Tapi di kuartal 1 ini aja kita sudah menjual 14 hektar. Oke, ada terdampak positif dari Omnibus Law juga ya Pak sepertinya? Iya, karena sekarang ini makin banyak investor baik domestik maupun asing yang sudah ke JP, yang kita percaya ini pent-up demand ya, orang sudah menahan diri untuk tidak berinvestasi selama 1 tahun. Sekarang mereka mulai melihat peluang untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jadi kita sudah banyak orang yang visi JP, udah hampir 200 hektar orang yang melihat JP. Ya pasti tidak semuanya akan terrealisasi, mungkin ada sebagian terrealisasi tapi tahun depan. Tapi kita bisa melihat begitu banyak potensial demand dari domestik maupun foreign. Oke. Pak, kalau tahun 2021 nanti ini ada rencana bagi dividen nggak Pak? Kita karena cash flow kita baik, tahun 2020 ini kita akan membagikan dividen yang meningkat juga dibandingkan 2019. Kita sudah memberikan interim dividen Rp50 per saham. Nanti di RUPS tanggal 30 April, kita akan sarankan kepada pemegang saham untuk memberikan final dividen Rp75 per saham. Sehingga total dividen mencapai Rp125 per saham. Jadi lumayan. Tidak kalah dengan deposito dividen yield-nya. Oke. Malah lebih ya Pak kalau dibandingkan dengan potensi untuk growth-nya ya, untuk growth dari harga saham sendiri gitu. Oke. Coba saya review secara teknikal, saya izin review secara teknikal ya Pak ya. Oke, untuk Akra sendiri teman-teman sekarang agak bergerak sideways ya setelah beberapa waktu yang lalu naik lumayan signifikan tanggal 8 Maret kemarin sebenarnya breakout, terus kemudian turun lagi. Kalau saya lihat sih lebih karena kondisi global ya, kondisi seperti yang saya bilang, bond yield di Indonesia dan juga di US ini cenderung naik, kemudian rupiah melemah terhadap dolar, sehingga itu juga berdampak pada stock market semua saham juga. Nah, pada masa seperti inilah teman-teman kita harus jeli mencari perusahaan apa yang bisa bertahan gitu. Jadi perusahaan yang benar-benar ada fundamental. Sekali lagi teman-teman disclaimer, bukan berarti saya suruh teman-teman borong Akra, enggak gitu. Cuman saya di sini ajak teman-teman melihat, oh ini perusahaan masih bisa cuan pada masa pandemi. Berarti nanti kalau setelah pandemi, kemungkinan untuk cuannya mestinya lebih lebar gitu. Nah, secara teknikal kalau saya perhatikan, dan ini pandangan secara objektif, teman-teman, saya melakukan analisis ini nggak dibayar, nggak disuruh juga. Ini kalau saya ngelihat Akra ini saat ini tertahan di area supportnya di MA 100 dan juga ada satu candle hijau gitu. Jadi kalau mau masuk di level sekarang, mungkin best price-nya itu saya nggak tahu apakah bisa terkoreksi sampai 3.000 atau enggak melihat kondisi market IHSG yang kayak gini. Mungkin kalau sampai turun ke level 3.000, harga saham sampai level 3.000, ini mungkin jadi kesempatan buat investasi, bukan trading gitu ya. Investasi kita berharap pada return yang lebih baik pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 tahun 2021 ini. Jadi teman-teman kalau ngelihat kondisi market sekarang lagi ancur-ancuran kayak gini, sebenarnya kita harus forward looking, melihat perusahaan apa yang sebenarnya bisa bertahan bahkan bisa recover lebih bagus. Ini adalah kesempatan untuk kita masuk gitu. Jadi bukan cuman ini bukan hiburan, tapi ini saya kembali mengingatkan ke teman-teman. Kalau misalkan modal berinvestasinya udah habis, ya udah stay aja, tunggu-tunggu. Tapi kalau misalkan masih ada modal, Akra ini termasuk salah satu perusahaan yang fundamentalnya cukup kuat gitu ya. Nah, Pak Haryanto, saya boleh nanya juga, kalau untuk rencana pengembangan ke depan, perusahaan ini ada rencana untuk pengembangan apa aja Pak? Misalkan CAPEX-nya kan digunakan untuk apa dan berapa persen itu CAPEX-nya? Ya. Jadi yang pertama tahun ini kita melihat dari segi trading and distribution kita, baik BBM maupun chemical ini tetap akan bertumbuh. Kita melihat seperti chemical, pabrik-pabrik mulai jalan, ekonomi mulai bergerak, pasti penjualan akan meningkat. Yang kedua, di chemical kita juga udah menandatangani joint venture dengan Petronas untuk mendistribusikan chemical mereka di Indonesia. Nah, ini joint venture sudah beroperasi, bahkan minggu depan kita udah ada first chemical cargo yang dari Petronas
yang akan didistribut joint venture. Yang kedua BBM. Nah, dengan pelonggaran PSBB ini otomatis demand daripada BBM meningkat. Demikian juga untuk tambang-tambang, karena sekarang musim hujan sudah turun. Kedua juga harga tambang-tambang baik, sehingga produksi akan meningkat. Sehingga kita percaya trading and distribution kita. Yang kedua juga dari segi retail yang joint venture dengan BP. Tahun lalu memang kita hanya membuka 3 pompa bensin baru karena kena PSBB. Tapi tahun ini kita cukup optimis untuk bisa membuka 30 pompa bensin baru. Sehingga ini juga merupakan growth area kami. Dengan BP juga kita aftur, tahun lalu kita sudah ada di IMIP. Tahun ini Januari lalu kita ada buka lagi aftur untuk helikopter terminal di Cibubur, Jawa Barat. Jadi ini juga akan bertumbuh. Dan yang ketiga juga untuk JP, karena dengan Omnibus Law dan JP sekarang sudah diproses untuk KIK, kita harapkan dengan integrasinya JP ini menjadi tempat yang menarik untuk orang membangun pabriknya, baik domestik maupun internasional. Karena kalau kita lihat JP ini mempunyai pelabuhan laut dalam, mempunyai pembangkit listrik sendiri, fresh water sendiri, wastewater management dan sebagainya, dan semua harganya ini kompetitif, bisa membantu pabrikan untuk mereduce mereka punya production cost dan logistik. Dan diharapkan dengan Omnibus Law dan KIK ini akan memperbaiki, kita bisa menarik lebih banyak lagi terutama investor asing ke Indonesia, utamanya ke JP. Dan di JP kita sudah memiliki lebih dari 1.200 hektar lahan yang sudah bebaskan dan siap jual. Nah, ini merupakan suatu potensial dan kita percaya 5-8 tahun ke depan ini akan menjadi monetization yang akan drive kita punya profitabilitas. Dan makin banyak lahan dijual, makin banyak tenant membangun pabrik, makin banyak mereka akan pakai fasilitas pelabuhan kita, air, listrik, wastewater, dan sebagainya, sehingga ini menjadikan recurring income yang sangat menjanjikan untuk JP. Jadi ini merupakan salah satu public-private partnership yang berhasil di Indonesia. Partner kami adalah Pelindo 3. Oke. Nah, kalau Pak Haryanto sendiri ngelihat saat ini dari tantangan seperti melemahnya nilai tukar rupiah, terus yang masih ada ketidakpastian dari global, terus kemudian dari Indonesia sendiri. Ya, kalau di Indonesia sih sebenarnya banyak support dari pemerintah ya. Tapi kondisi sekarang ini masih banyak ketidakpastian, misalkan seperti vaksinasi ini kan memang ditargetkan tahun 2021 selesai. Tapi kemarin saya sempat baca berita kayak vaksinasinya tuh belum bisa nih, kayaknya 2021 selesai tuh kayaknya masih kurang gitu. Gimana Pak Haryanto menyikapi untuk tantangan-tantangan tersebut di tahun 2021 ini? Ya. Fortunately, produk-produk kami ini adalah produk basic yang dibutuhkan setiap saat. Artinya untuk BBM, meskipun pandemi pun orang yang masih perlu BBM. Ya, tinggal apakah kita bisa memaintain dan meningkatkan market share kita. Chemical juga begitu. Nah, apalagi sekarang PSBB mulai longgar, pabrik-pabrik mulai bertumbuh. Jadi ini akan membantu kita untuk tetap bertumbuh di tahun 2021 ini. Yang kedua, kita punya bisnis model kan tidak mengambil spekulasi baik dari harga kimia maupun harga BBM maupun rupiah dolar exchange rate. Karena kita selalu hedge. Itu sebabnya tahun lalu meskipun rupiah berfluktuasi pun kita masih bisa meningkatkan profit kita cukup signifikan. Jadi kita optimis dengan stimulus dari pemerintah, dengan vaksin roll out yang lebih dipercepat ya. Kalau saya merasa sekarang pemerintah mempercepat vaksin roll out dengan ekonomi dunia yang akan bertumbuh lebih baik dari tahun lalu. Saya sih cukup optimis ekonomi Indonesia juga akan bertumbuh. Dan ini juga baik untuk kita semua.
Oke, mungkin sedikit saya tambahkan teman-teman untuk valuasi dari Akra ini, saya pakai PI ratio untuk Akra karena perusahaan cuan ya. Kalau perusahaan yang nggak cuan nggak bisa pakai PI ratio, nanti PI-nya jadi negatif gitu. Ini PI ratio dari Akra itu 13,98, masih jauh di bawah rata-rata PI ratio 5 tahun yaitu 18,3. Jadi masih cukup terdiskon secara valuasi dan juga secara teknikal juga saat ini juga cukup terdiskon teman-teman. Kalau sekarang sih udah cukup murah secara teknikal, tapi kita ngelihat lagi ya kondisi IHSG gimana. Kalau IHSG-nya terkoreksi, kemungkinan bisa dikasih diskon di harga sekitaran 3.000, tapi kalau mau investing, yang namanya investing, memang senang saham ini tuh nyicil beli aja, dalam arti pokoknya punya dulu lah, meskipun dikit punya dulu, baru kemudian nambah lagi gitu. Disclosure, saya pribadi juga tertarik untuk investasi di sini, tapi ini sekali lagi disclaimer teman-teman ya, bukan perintah beli dan jual gitu. Ya, jadi kadang-kadang live bersama dengan emiten, bersama dengan direksi seperti ini membuat saya menjadi memahami perusahaan secara lebih mendalam dan lebih yakin, timbul satu conviction gitu. Jadi ya kita lihat hasilnya nanti tahun depan gimana ya. Jadi kadang saya habis nge-live dengan satu emiten, memang kadang saya suka, kalau saya senang sahamnya, saya senang perusahaannya, saya akan invest juga gitu. Anyway, teman-teman, ini bukan perintah beli dan jual. Terima kasih banyak untuk Pak Haryanto, sukses selalu dan maju selalu untuk Akra, dan semoga harga sahamnya juga naik seiring dengan cuannya naik terus, dan nanti kalau udah naik lagi, kita akan nge-live lagi ya Pak ya. Iya. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Terima kasih banyak Helen, ya salam sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut acara ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, ya selamat malam Pak Haryanto.